paling kayak Orang dia opo buat apa? sini dulu ya, ini yang agak deket. Duh, Ini apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasul Iskandar Fitra Cuma. Ini di video kali kita akan bincang-bincang bersama Pak Seon ya, Mas Pak. Saya full. Ini kita bincang-bincang masalah perkapalan nih Mas Bro. Dia es kapal nih, saya nggak nyangka. Jadi es kapal di mana tadi itu? Yang mana? Yang pertama dari mana? Korea. Korea berapa tahun tuh? Korea 2 tahun. Korea 2 tahun. Terus Jepang. Ah, Jepang berapa tahun? Tahun. Tahun. Nah, terus yang terakhir New Zealand. New Zealand berapa tahun? 6. 6 tahun. Nah, sekarang kita nanya masalah kerjaan. Katanya di kapal kan kerjanya berat tuh. Yang Gimana? lah kerja mau biasa aja, gak ada yang berat. Yang penting kita kalau suka ya tetap Kalau dijalani mah. jalan ini. Iya. Gak ada kerja berat, yang penting kita udah siap niat lah. Siap gitu. Jadi kalau di kapal kan makan. Jadi makan tuh nggak ini ya, nggak mikir makan lah Ya kalau makan malah sekenyangnya terjamin. terjamin. Jadi gaji itu Terjamin. utuh, bener-bener utuh. Bener-bener utuh. Bener-bener utuh. Gaji utuh. Katanya gaji nggak terlalu besar, berapa dolar itu? Gaji. Masing-masing sih. Standarnya berapa itu kalau yang terakhir Kalau New yang Zealand? terakhir aku yang di New Zealand tuh 250 $250 ya dolar gajinya. gaji. Jadi sekitar 4 jutaan ya. Ya 4 juta, 3 juta, 4 juta lah. Kecil tuh. kurang lebihnya kecil. Nah tapi bonusnya itu. Kalau bonusnya yang Bonusnya kemarin per aku bulannya itu. jalanin itu per bulan. Iya, per bulan. Standar itu dapat 500 sama dolar. $500. Tuh. Jadi gaji tadi 4 juta ditambah bonus $500. $500 sekitar 7 juta itu. Iya. Jadi ya 10 lebih lah ibarat jatuhnya nih. Ya, bisa tergantung terus lah. Tergantung Naik terus, turun, nah itu benar dolar naik turun. Lumayan juga sebenarnya. Ya lumayan sih. Bersih juga kan ibaratnya. Bersih. Maksudnya kita nggak ngeluarin buat makan enggak. Kalau makan enggak sama sekali. Rokok mungkin dikasih ya rokok juga. Kalau di New Zealand rokok nggak ada pecat, kita beli sendiri. Oh, beli sendiri, beli buat rokok doang. Beli buat rokok. Bang, buat rokok doang. Ya berarti ya lumayan juga ibaratnya. Lumayan enak. Ah. Enak di kapal sebenarnya nanti kerja sih. Semuanya serba terjamin, maksudnya kita. Iya, dari kita masalah makan, masalah kayak mau sandar kita ada keluhan juga. apa kalau kenapa gitu. Umpamanya ada yang sakit. Iya, sakit gimana, Bang? Sakit tuh? Ntar kita tinggal bilang sama kapten. Langsung diobati gitu. Langsung. Oh, misalnya Ya, kayak kita ini, sandar langsung dibawa ke rumah sakit. rumah sakit langsung. Kalau sakitnya kepala kayak gitu. Udah Iya. pasti. Kalau di kapal juga ada obat juga tersedia sih dari pihak kapal. Oh di kapalnya juga obat-obatan. Ada lah. Udah pasti. Itu kapal itu bersandar berapa hari atau berapa bulan sekali tuh? Kalau aku kemarin yang di New Zealand itu 1 bulan sekali lah, itu paling Oh, lama. sebulan sekali paling lama. Paling cepet 25 hari. Paling cepat Tergantung 25 hari. kapan kalau Iya, umpamanya Bang. kita pakai udah penuh ya kita sandar. Tapi paling lama ya paling nggak sebulan lah. Sebulan, sebentar contoh sebulan Mak. Taruhlah sebulan bersandar. Nah, berapa hari diem di darat itu? Kalau di darat ya kadang paling cuma sehari, umpamanya kita Oh, sandar. sebentar. 2 hari. Istirahat kan ibarat sandar itu istirahat lah. Umpamanya kita sandar sore ya, Iya. sore jam 3 sandar kita beres-beres segala macam yang buat persiapan besok Hmm, bongkar. iya. Terus habis itu kita makan, mandi-mandi, terus kita minta bayaran lah, bayaran. Iya gajian lah. Itu bonus. Oh bonus bukan gaji, bonus lah. Minta bonus buat belanja, shopping, buat beli telepon, Beli kartu apa telepon, gitu kan. ya, paham. Ntar jam kan dikasih batas waktu jam 10 malam kita pulang karena paginya kan kita bongkar. Oh, paginya bongkar langsung berangkat lagi. Gitu. Paginya bongkar terus sorenya habis bongkar selesai muat-muat barang persediaan Makanan buat 1 bulan. Kita Pasti banyak juga ini makanan. banyak Kayak beras, Indomie banyak. banyak sampai Sayuran. 1 bulan itu sampai buang-buang itu yang namanya apel itu, waduh Buah-buahan apa? komplit, anggur semua. Tapi dulu itu yang belanja yang perusahaan yang belanja itu. Perusahaan. Oh, air galon. Air kan air tawar kan udah 1 tank lah di kapal kan. Ada lah, tapi air minum galonan. Kalau air minum ya Galon. kalau ya kadang ya lebih lah kayak Ah, kopi pot. iya benar. Ya, gitu. Itu memang kapal besar kapalnya.
Kapalnya Ukurannya itu? Groston Berapa? 600 ton lah. 600 ton ukuran. Yang besar itu ya? Ya lumayan lah, sedang. Oh, besar enggak, kecil enggak ya? Sedang. Kalau yang agak gede kan di atas 1000 kan kadang. Oh, iya lebih gede lagi. Lebih gede sandarnya kadang 3 bulan sekali. Kadang bisa juga sandarnya istilahnya enggak sandar, cuma bongkar di tengah laut. Oh, ada yang bongkar tengah laut gitu berarti. Sebentar tadi berapa? 600 ton ya? 600 ton kalau ukuran berapa lebar? Kira-kira sekitar? Ya sekitar paling enggak lebar sih, sekitar 10 meter kali Berapa ya? 200 200? lebih 30 meter lah. 30 meter panjang. Panjang. Lebarnya 10 meter. Sekitar 10-an lah kayak. Kayak rumah ya. Iya. Lebih besar dari rumah. Lebih besar lagi dari rumah. Tapi bisa muat banyak ikan kayak gitu ya, kapal segitu. Oh, besar. Banyak. 30 apa 30 meter belakangnya? Oh, panjang, 30 meter panjang. Iya, panjang itu. Panjang kapalnya Itu kan panjang. itu namanya freezernya palkanya kan itu namanya. Memanjang benar 30 meter kali 10 Dibagi meter. berapa palka sih ya? Belakang 1, tengah 1, depan 3 palka yang buat Apa itu buat ikan? Buat ikan yang diproses. Ada Jadi proses kan juga kan? ikan dapat ikan namanya ya. Contoh dapat ikan dari laut nih. Dari laut kan. Namanya udah ditangkap. Iya udah ditangkap nih. Kita turunin ke bawah. Turun ke bawah dulu. Bawah terus kita proses. Maksudnya diproses di apa ya? Dipotong apa dia apa? Dipotong, dibersihin, dalemin, Hah? terus langsung di freezer, dibekuin, habis dibekuin dibongkar terus dimasukin kardus paksa. Langsung di Wih, jadi kayak pabriknya. Iya. Ngercek lagi aja. Kita bongkar itu udah keluarnya udah di kardus. Jadi bongkarnya pakai kardus. Udah dus-dusan udah. Jadi kita sekali bongkar tuh bisa nyampe 20.000, 21.000 kardus. Oh, sudah gitu Udah ya. beku tuh. Sudah di dalam beku. Sebenarnya saya mau nanya lagi, kan ikan itu siapa yang proses? Orang manual apa mesin? Kita. Oh, dalaman itu. Kemarin kita habis nangkep kan Habis kita nangkep turunin ya. Turunin Kita tuh. turun kita prosesing. Oh, secara manual gitu ya, Secara gara-gara. manual, iya. Cuman kan kita pemotongan juga nggak pakai pisau lah. Ada Kita mesin pakai lah. alatnya. Ada alatnya, ada alatnya. Kayak beda cuman. Iya, baru paham. Cuman kalau bersihnya pakai alatnya sendiri. Terus ada yang ngetap. Oh, paham. Ganti-ganti lah. Jadi kayak pabrik lah gitu. Kayak pabrik ada bagian-bagian sendiri. Ada bagian making gitu. Yang di bagian freezer. Masukin freezer gitu. Ada yang ngepres itu, dipres gitu. Kayak pabrik juga. Jadi mamanya 3 Jadi jam. nggak nangkep doang, enggak ya? Enggak. Mama itu udah masuk 3 jam di freezer. Kita bongkar kan udah pasti beku. Iya, setelah itu beku keluarin, kita masukin ke kardus. Oh, kayak gitu. Udah di kardus kita tata ke ocang lah ya, palka. Palka tuh kayak tempat gitu. Kayak tempat, gudang, cuman kan freezer juga. Freezer juga, gudang dingin juga, biar ini sih nggak cair. Biar nggak cair. Apa kapal itu semua kapal apa? Semua kapal kalau yang operasinya gitu ya. Oh, Cuman tergantung. beda kalau kapal-kapal kayak kalau aku kan jenisnya kapal troll ya. Kalau kapal-kapal lain yang jenis pancing itu yang kapal udah ikan tuna, itu kan beda. Beda lagi. Beda lah. Kalau aku kan jenisnya troll jadi semua ikan masuk lah. Oh, kayak gitu, paham. Terus ada musimannya juga. Biasanya kalau musim kayak apa namanya? Bulan-bulan Januari sampai bulan Juli. Ya, dingin kenapa tuh? Carinya cumi. Kalau habis cumi bulan 5 sampai bulan 7 ikan tenggiri umpamanya ya tenggiri semua. Sebentar dulu, kok bisa tahu cumi, bisa tahu tengir gimana ceritanya? Ya dari kapten kan berpengalaman, dia tahu umpamanya kita mau nangkep cumi, kita Dari sini, dari cumi kita jaring ganti cumi ya. Itu kedalaman juga kalau cumi pasti kedalaman. Sedukun. Paham. Itu kalau kita tangkap cumi, ini kan pasti dapat lah kedua mas. Satu dua masih ada. Ya, tapi memang cumi yang banyak. Tapi cumi yang khusus cumi yang Kok bisa ya? Iya. Cumi benar. Kalau mau Ikan, cuminya nggak dapat. Ya, Ada satu dua baik. Wah, gitu. Kalau umpamanya kita nyarinya kan hoki ya, dapetnya hoki semua. Kalau bisa tenggiri semua. Kok bisa tahu gitu? Iya. Tapi kan memang ada itunya kayak mungkin udah tahu dari mungkin ikan ini jenisnya kedalaman sekian. Kita kan buang jarinya dalam sekian gitu. Jadi modal pengalaman juga lah. Iya. Jadi pengalaman ditambahkan berarti. Jaring juga ada itu.
kamera juga karena sensor. Jadi kalau ada problem di bawah Bisa tahu. pasti tahu di kamera kan ada itu yang jaring meter atau jaring tadi problem. Iya. Langsung tarik lagi. Lumayan canggih lah. Iya, bisa bilang gitu. Wah, perlu Indonesia itu perlu tiru ini. Kita di Indonesia nelayan masih manual, masih Nyarinya nyari juga kerjaan gitu sih. Kalau kita bisa pakai net canggih dan ada lampu lah itu kalau kita tadi juga aman lah ya, bukan aman 100%, tapi aman lah. aman lah gitu. Kalau pakai pelampung, Kalau di kapal-kapal kita kan ya kurang tahu sendiri. Ya, safety-nya kurang ya, berarti. Soalnya kalau di sana kan udah perusahaan sih masuknya ya. Iya. Udah perusahaan. Kalau kita kan ibarat masih orang perorangan itu kapal nelayan nelayan Tapi sama. nasional. Kita di waktu di Korea Lokal juga kayak gitu. Udah perusahaan, enggak orang Udah perorangan. perorangan. Kita punya Udah majikan gede. perorangan. Tapi udah gede Ini banget. enggak kapal kecil. Ini kecil Korea juga. Iya kan kapal lokal. Operasi lokal paling 1 minggu. Orang punya aja paling 7. Kayak nelayan Korea ibaratnya. Iya, nelayan Korea. Paham. Cuma karena secara gede aja duitnya ya, Mas. Cuman kapal kalau nelayan Korea kan kapalnya fiber. Oh, bukan kayu. Bukan. Kalau di sana nggak ada kapal kayu, kapalnya fiber semua. Semua ya. Kalau di Indo kan kayu. Ya. Kayu iya benar. Tapi kalau yang kapal yang lepas-lepas kan besi semua. Kapal besi. Kalau yang di Korea lokal kan fiber. Ya sama Sama kecil, kapalnya kecil. Kecil. Nariknya juga manual kayak di Indo juga. Oh gitu. Kayak nelayan lah ibaratnya. Nelayan. Orang punya juga paling 7, paling banyak banyak 9 lah. Kadang 5 hari ada paling lama ya. Oh ya itu yang nelayan itu kapal lokal itu. Lokal itu yang sekarang yang Ya sehari pulang, Iya. 2 hari pulang itu. itu ya lumayan Nelayan. cuman kerjanya agak berat lah. Oh kalau nelayan gitu Nelayan. Karena apa sih krunya sedikit juga. Kalau semakin banyak orang kan Iya, semakin kerjanya ringan gitu kan. Makanya masih bergotong royong. Nggak terasa Nggak terasa ya ibaratnya. banyak bercandanya gitu. Iya. Kalau di tengah laut gimana wifi itu? Nggak ada apa namanya? Kalau zaman dulu nggak ada wifi, kita telepon aja susah. Telepon aja kita kadang kalau namanya sandar beli kartu, pakainya kartu. Oh, belum ada wifi jarang. Jarang dulu ya. Heeh. Terakhir tahun berapa sih? Tahun berapa kerja di kapal itu? Terakhir aku tahun 2013 lah. Oh, terakhir Terakhir di di New Zealand itu? bukan Korea lokal. Oh, setelah New Zealand berangkat lagi ke Korea lokal. 2000 berapa tadi? 2013. 2013 sampai 2014. Setahun. Yang sehari pulang Itu gampang. itu gaji satu. Berapa tuh gaji? 1 juta berapa sih? 1 juta 8, 1 juta 100. Oh, belum sampai 2 juta belum ya? Belum. Kalau 1 juta itu sekitar 10 juta. 10. Iya benar, 10 juta. Itu Lebih, aja lebih. ongkosnya masih murah itu. 30. 30 juta. 30 juta ongkosnya. Oh iya, masih murah ya. Masih murah ongkosnya. 30 juta itu aja udah potong gaji. Kita keluarin cuma 15 juta. Potong gaji setengahnya. Potong gaji setengah. Kalau sekarang kan lo tahu sendiri Korea sekarang itu 120 P2P yang P2P itu. Itu P2P aja. langsung berangkat tanpa tes benar itu. Itu juga tanpa tes ya 2013. Gak ada, kalau yang lewat agent nggak ada paket tes. Jadi Oh, kita yang lain itu nggak ada tes. kita bahasa cuma formalitas. Iya, formalitas doang ya. Formalitas orang kita juga belajar baca di Indramayu, Mas. Oh, kalau pengen di mana pengen dramanya? Orang aku yang punya perusahaan itu orang Indramayu. Yang Perusahaan apa? orang Indramayu. Mana sih? Sumpah. Di mana ya? Dramanya di mana itu? Karangsinom. Oh ya tahu, saya tahu kalau itu. Karangsinom. Itu. Karangsinom. Ada LPK situ. Berangkat Bukan Korea. mereka, jadi dia Perusahaan gitu. enggak, maksudnya rumahnya yang punya agent. Dia agentnya kan di Jakarta. Tapi di situ di Indramayu cabangnya. Suruh belajarnya di rumahnya Indramayu, dia. rumah dia lah. Belajar bahasa Korea lah. Belajar bahasa Korea. Yang ngajar orang Bandung. Cuman formalitas doang. Formalitas doang. Ya tapi karena sampai udah lama di Korea bisa lah. Mau Korea dikit-dikit ya. Iya lah. Dikit bisa. Yang namanya agent kan enggak, yang penting
anak buah kan pada berangkat. Iya, ini gitu. Baca saya penting Beda berangkat. sama yang uji tuji. Iya, kalau itu kan harus dites itu. Tes tuh. Susah itu berebut berapa apa minatnya ratusan orang, yang dibutuhkan berapa ini orang bersaing. Kalau itu kan memang gak ada bersaing lagi, siapa yang mau ya berangkat. Tapi emang sebenarnya dibandingkan sama kerja di sini emang nyaman di kapal sebenarnya buat saya sih. Gitu. Enak kapal. Yang udah base-nya kapal ya. Enak kapal. Soalnya dari kayak segi terjamin makan ya, itu makan terjamin. Jadi gaji penghasilan juga sebenarnya gede kapal. Iya gede kapal ya. Apalagi kalau sekarang kan dari yang non pengalaman aja udah masuk udah 550 dolar. Wih, ngeri. Itu gaji pokok. Gaji pokok. Belum bonus ya? Iya, belum bonus. Dicampur bonus ya bisa nyampe. Ya mungkin lah. Tergantung. Bonus 500 juga ada 1000 ya. Iya, tergantung. 1000 US dollar bisa 15 juta. Kan udah bersih kalau sekarang masuk yang dari non aja yang baru non pengalaman baru iya baru masuk naik, apa ya, belum ada pengalaman udah langsung 500 paling rendah 450 paling enggaknya itu paling rendahnya 450 nggak ada gaji 300 sekarang. Kalau dulu 300 ya Pak? Kalau dulu mah aku mau udah pengalaman aja masih 300 oh 250 iya. Kalau kapal itu kenapa ya digajinya dolar terus itu ini menarik lagi tuh. Kenapa nggak harus mata uang Korea atau gimana? Ya mungkin dari memang sudah mungkin ya. Kayak gitu ya. Iya. Karena perundang-undangan gitu. Rata-rata kapal tuh dolar. Iya. Entah Taiwan, entah Jepang, entah apa dolar. Tapi gitu. Kalau di kayak Spanyol apa itu dolar juga? Ya euro. Oh euro makanya. Oh iya benar. Kalau Spanyol euro. Iya karena mata uang ini sih ya Eropa. Italia juga euro kayaknya Italia. Enggak mata uang Italianya euro ya. Makanya euronya total. Ya mungkin karena apa ya? Mungkin karena ini internasional apa? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Dolar rata-rata dolar dari kapal dolar. Mata uangnya. Soalnya enak sih turun naiknya. Tapi kalau yang dolar itu buat misalnya kayak yang kapal-kapal lepas sebenarnya. Oh, kalau kapal lokal jangan ya. Kalau kapal lokal enggak kayak kayak Taiwan kan pasti ente yang lokalnya. Paham. Yang lepas dolar iya. Yang 6 bulan sekali ya, yang 6 bulan bersandar itu benar. Iya, pasti lepas. Iya, yang lepas dolar itu, Pak. Dolar kapal operasi lepas lah. Iya, yang 6 bulan sekali baru pulang. Iya, itu pasti kapal. Saya pernah ketemu sama teman saya tuh 6 bulan baru sekali sandar. Dia setahun tuh 2 kali sandar. Buset, saya bilang. Ya tapi ada sih ya yang kalau jenis kapal online yang hampir 2 tahun apa baru sandar itu 25 bulan baru sandar apa. Tapi kalau kapal mah dibongkar muat terus ya, tapi di tengah laut ya. Iya, makanya itu kan sekali sandar kan langsung pulang. Udah itu langsung. Oh ya, kontrak iya ada. Iya, langsung kontrak. Ada kayak gitu. Banyak. Oh, berangkat, pulang langsung habis kontrak langsung pulang gitu. Iya. Jadi dia kalau bongkar sih sebenarnya 3 bulan sekali apa 6 bulan sekali ya. Bongkar di tengah laut. Ada kargo yang datang. Iya, ada kargo. Ada yang bongkar sama ngantar makan. Makanan, yang plan. Jadi nggak bersandar di pinggir. Enggak sandar tinggi. Ada kayak gitu benar ada. Jadi macam-macam di laut tuh. Itu yang kebanyakan kapal longline itu. Kapal longline itu kapal gede itu. Jenisnya enggak, maksudnya jenis kapal pancing. Oh, yang kapal pancing. Kapal. Sebentar dulu, antara mancing sama jaring beda? Ya beda jauh lah. Oh beda. Kalau yang mancing benar-benar kita mancing. Bener mancing. Cuman kan kita mancing nggak pakai pancing, bahasanya kita pakai pancing yang ada itu ya kan kadang pakai mesin juga lah. Oh mancing bukan mesin. Bukannya begitu mancing ini. Ya juga lah kalau mancing kayak gitu ya mungkin umpamanya yang dipancing kapal tuna, ikan tuna gede itu bisa narik masa. Terus senarnya gimana? Bagaimana senarnya? Senar. Iya, sebenarnya kan ada ukurannya masing-masing. Uangnya iya buat istilahnya ini ikan tuna jenisnya senar ini sekian kan. Nggak bakal putus ibaratnya. Ya nggak putus, malah kalau kita kena ikat ini malah kita yang kalah ini. Tangannya. Kalau tangannya kita yang keselimpet kaki apa ya kita yang kalah lah. Mancing pun mesin juga ibaratnya. Bukan mancing begini, bukan. Dari apa namanya? Cumi juga ada yang jenis pancingnya. Iya ada, benar ada
pancing cumi. Ada banyak. Iya benar mancing cumi. Jaring cumi ada jaring cumi. Ada banyak. Lah kalau kau pakai jaring. Sebentar, jaring cumi dan jaring kan nggak beda apa sama? Berbedanya apa bedanya? Kalau jaringnya sih sebenarnya sama. Bentuk jaringnya mah. Cuman dari mamanya kalau jaring kan ada pemberatnya ya. Iya. Di bedanya di pemberatnya. Pemberat. Dari pemberatnya kan ada yang pakai roda, ntar di bawahnya udah rantai, kalau macam kayak gitu. Perbedaannya sih perbedaannya gitu. Mantap. Dan di atas rodanya kan antara di bawahnya pemberat, di atasnya pelampung. Jadi si jaring itu nggelar begini, kanan kiri begini dua kan ya. Jadi kan nggelar gini. Dan di belakangnya kantong. Iya, jadi masuk. Nah, jadi kan rumahnya ikan di tengah-tengah ini jaring-jaring ya. Masuk ke belakang. sini, masuk ke belakang, masuk ke kantong. Oh, gitu. Jadi kan kapal begini maju bentar. Sambil jalan nih ya? Iya kan sambil jalan mana muter nyari kan cuma kan berapa knot gitulah nggak kenceng. Oh, pelan-pelan ya. Iya. Oh, sebentar kalau lagi jaring pelan kapal itu ya? Iya enggak. Muter nggak cuma antem. Enggak cuma diem, enggak jalan. Kalau diem repot lah. Enggak dapet ikan. Iya enggak dapet ikan lah. Saya sambil muter. Iya, muter ya nyari kan ya. Nyari kan. Kan jadi kan begini kan. Oh, Kan jadi begini. sebentar saya baru sabar. baru bilang, saya pikir jaring diem ditinggal gitu. Enggak. Ada nggak kayak gitu enggak? Ada nggak kayak gitu? Katanya ada juga kayak gitu di jaring diem ditinggalin. Dipasang apa itu? Dipasang GPS lah. Ada kalau yang kalau yang kapal-kapal yang enggak, kalau yang kapal aku yang dulu yang di Korea, yang manual itu yang manual. Itu ikutnya per bendera. Jadi dia nggak punya kantong. Jadi perangkapnya umpamanya kayak jaring begini ya, jaring begini. Jadi ikan langsung masuk ke lubang jaring semua. Oh, lubang jaring doang. Ngandelin itu doang. Ngandelin itu. Nggak ada kantongnya, nggak ada kantong. Jadi baru kayak si ikan tuh nyelap ke jaring. Nyelap ke jaring, jadi nggak bisa keluar lah. Keluar lah. Kayak rangkap manu. Kayak rangkap. Kalau keluar ya bisa keluar lolos kan. Kayak gitu doang. Manual banget itu. Itu manual, nariknya juga manual. Kalau yang perlu gede kan mesin kayak gitu pakai kantong. Makanya bahayanya kan kalau umpamanya lagi apa bahayanya? Ya umpamanya kan kita dapat satu kantong penuh ya, umpamanya ombak kan kita nggak kuat narik kan bisa ke bawah. Kebaliknya kan kayak gitu banyak kecelakaannya. Paham. Karena ikan sudah banyak. Banyak ikan nggak kuat narik. Iya makanya sekali narik kan kadang kita nyaku alami nih mas ya. Kalau lagi musim cumi, cumi apa ikan, yang dikerjain itu 1 hari 2 hari itu nggak bakalan selesai sampai busuk di jaring. Karena banyaknya. Saking banyaknya. 1 hari nggak selesai kita nggak tidur sama sekali. Asli. Kalau sekali banyak nggak dapat ikan ya? Iya, kalau mau 1 kantong penuh. Kantong penuh benar. Kantong penuh. Banyak kan kita dibongkar ya, udah dibongkar di bawah udah nggak muat, di atas masih baru separuh umpamanya ya. Yang di bawah aja 1 hari nggak penuh. Nggak beres. Nggak selesai ya. Sampai yang paling bawah, yang paling belakang itu kan udah kena mesin udah panas, busuk itu. Langsung dibuang aja. Ya dibuang lah. Dibuang ke laut. Ntar yang di atas turunin lagi. Kadang kalau lagi nafsu ya katanya ini lagi ikan banyak ya. Buang aja. Enggak, maksudnya udah diturun lagi, umpamanya udah di atas udah bersih, langsung buang jaring lagi, cari lagi. Kayak gitu. Makanya kita kan gitu demo-demonya kan kayak gitu. Oh, ibaratnya mah bayarkan dibuang kita nyari lagi gitu ya. Iya. Kerja lagi akhirnya. Iya, kita nggak istirahat. Kadang di waktu istirahat paling kita kadang kan kita kan punya kerja kayak gini lah, satu grup iya, grup satu grup 2 3 shift berarti dibikin 3 shift ya. 3 shift itu 1 shift itu dulu 2 shift kerja ya, 2 shift kerja. Kerjain 2 jam atau 3 jam gantian gitu. Gantian paling kayak gitu. Ngatur tidurnya iya ngasih. Ntar kalau udah tidur semua baru kerja lagi semua gitu. Ngeri juga ya. Tadi kan satu apa itu? 1 jaring penuh itu. Iya. Jaring penuh itu dapat sehari jaring atau berapa jam jaring? Maksudnya?
operasi nyari ikan itu berapa lama? Jam. Iya, berapa jam nyari lama? Enggak mesti. Kadang-kadang ya paling 3 jam udah langsung penuh kalau lagi. Cepet banget ya? Iya, kalau lagi pas lagi dapet ikannya banyak kan dapet. Kalau lagi ini apa lagi kosong-kosongnya lah gimana? Lagi kosong-kosongnya 5 jam. biasanya paling makanya buang jam 6 ya. Iya, nah ya saya tahu buang jam 6. Buang jam 6 pagi apa jam 5 ya. Ntar habis makan siang kita tarik. Oh, jam 9-an lah mungkin. Enggak, jam 1 lah ya. Jam 1 Oh, tarik. setengah hari lah. Setengah hari lah. Setengah hari, 6 jaman lah, 6 jam. Habis tarik dikerjain ya. Dikerjain. Pokoknya habis tarik turunin semua. Ntar yang khusus orang dep yang di atas ngerjain lagi ntar dibuang lagi jaringnya itu. Buang ntar kita habis buang turun lagi ngerjain yang tadi yang ini. Oh, gitu. Kerjain ntar habis kerjain itu selesai kita tidur nunggu ikan matang kita bongkar prosesnya habis itu kita yang tadi buang tarik lagi nyambung terus kayak gitu. Nyambung terus enggak? Iya makanya udah tidur. Iya makanya nih. Sebenarnya waktu buang itu kita istirahat enggak? Waktu buang jaring kita lagi ngapain tuh? Kalau lagi buang jaring kan kita kan Ngerjain tidur dulu. Oh, tidur dulu sebentar waktu ya. buang pertama Iya, kita tidur. Oh iya, ada istirahat itu, ada istirahat. Di situ kan mamanya kita Sampai makan siang. terus makan siang mamanya kita tarik. Tarik. Nah, Kita kerjain. Kita kerjain. Dan jaring dibuang lagi. Jaring buang lagi. Kita habis kita kerjain selesai. Datang lagi. Iya. Oh. Kadang mamanya kita makan sore, selesai makan sore lah ya. Beres. Habis maghrib. Enggak, kita ikan yang tadi kan mamanya yang kerjain udah mateng kita bongkar habis bongkar kita narik yang buang tadi. Oh, kayak gitu. Itu muter setiap hari kayak gitu. Terus muter. Iya, sampai nyandar. Sampai nyandar. Ntar kecuali ada informasi ntar ini besok ada angin gede apa ombak. Iya, kira-kira gitu nggak bongkar, nggak apa namanya? Nggak operasi. Nggak operasi lagi itu gimana tuh? Ya paling kita Di tengah laut atau gimana tuh? di tengah laut cuman kita nyari perlindungan lah. Umpamanya kan ini ada angin di wilayah sini lah. Iya, angin kencang lah, Angin kencang. Umpamanya ini pulau. Iya, pulau. Kita pulau anginnya dari sini kita berlindungnya di sini. Oh, gitu doang, menghindar. Tapi nggak operasi kan? Enggak. Diem berarti diem. Diem. Nah, kita enaknya sih istirahat ya. Iya. Pas angin Itu kencang. paling sehari 2 hari. Oh, nggak dalam sebulan tuh nggak banyak ya. Nggak banyak, paling sehari 2 hari. Berarti nggak ada hari Minggu nggak ada apa kan? Nggak ada. Nggak tanggal merah juga kan? Nggak ada. Jadi ada plus minus. Nggak ada pantangan. Ajar terus. Ajar terus, tanggal merah ajar terus. Iyalah. Namanya tanggal laut kan kita kata. Namanya nelayan ya. Kadang-kadang kayaknya hari nggak tahu, hari Senin Selasa nggak tahu. Tapi seneng sih. Karena banyak temen juga ya. Banyak temen juga. Ya, temen happy aja gitu ya. Seneng. Seneng di kapal asli. Ya memang bagi yang basicnya di kapal, senang di kapal bener. Enak. Jadi udah biasa gitu ya, udah nguasai kerjaan, udah gimana gitu. Berarti sampai udah mancing pernah mancing? Kalau mancing nggak pernah. Oh, Aku apa namanya? terus. Jaring terus. Aku dari. Lebih enak jaring kayaknya mungkin. Ya karena aku pertamanya jaring sih akhirnya. Kalau jaring. Sebentar tuh, kalau jaring mah kita ngapain kalau jaring dilepas tuh? Kita ngapain udah ya? Kan mesin. Kalau jaring umumnya kita jaring dilepas. Kita ngapain? Pakai mesin ya kan? Pakai mesin. Ya kan kamu udah kita kan ada yang itu kan ada wire kan yang narik kan wire ternyata Kita nggak narik tambang enggak Iya. yang narik kan pakai mesin pakai wire gede ujungnya kan gede bener. ya cuman ngomongnya kalau jaring narik ngomongnya berarti kita ngerjain cuma ngerjain ikan doang ibaratnya. Iya kita ngerjain doang kok terkecuali kalau ngomongnya jaringnya rusak kita perbaikan kadang kita bikin jaring nambal jaring kan waktu di sebelum pergi kan gitu ya kerjanya juga. Iya. Cara nambal jaring, gimana cara nambal. Kayak gitu. Palingnya gitu. Kalau teman saya naik gimana mancing kayaknya itu banyak. Kenapa? Yang naik tambang berarti mancing mungkin ya. Ya bisa mancing. Bisa mancing, iya. Makanya kalau yang jaring sama yang pancing, tangannya kasar yang pancing. Kalau pancing pasti tangannya kasar. Iya benar. Pada kayak kapal pas gede-gede. Iya, karena narik tambang itu pancing. Tapi kalau jaring jarang. Lebih mending jaring berarti. Iya. Jaring terau daripada pancing ya. Kalau pancing lebih parah. Iya, lebih parah cara kerjanya. Dari cara kerjanya mah. Ya kalau jaring mah ibaratnya mah kerja itu kerja pas ikan datang proses itu. Iya. Kerjanya kan gitu. Kalau jaring enak. Jaring enggak berat-berat banget ibaratnya. Berat-berat banget. Cuma ya kadang-kadang ya kalau lagi apes ya
banyak sampah lah ya. Oh gimana kalau banyak sampah itu? Sampah. Namanya jaring kan yang penting masuk. Masuk aja masuk. Iya, apa segala macam. Kulkas apa lah. Tapi ya sampah. Sampai di tengah laut aja. Iya. Ya kadang-kadang dapat apa namanya di laut ya, yang masih hidup yang udah mati lah. Dibuang lagi. Ya buang lagi lah, buat apa sih di laut sih? Ya pokoknya jenis-jenis ikan yang ada yang ikan yang enggak ini ibaratnya mah. ada yang ketangkap. Cumi yang gedenya ya kebo juga ada pernah dapet. Dibuang juga. Buang buat apa? Gede iya. Cumi gedenya masa Allah. Ampun lah pokoknya. Ya mungkin masuk aja sih ya. Iya masuk aja, cuman kan saking banyaknya ikan ya, pas pempet udah kempet jaring pasti mati. Oh mati. Iya. Kayak anjing laut juga ya banyak kan yang mati lah, jarang mati biasanya. Kalau sudah masuk jaring. Iya udah masuk jaring pasti mati. Nanti kalau dibuang laut ya paling dimakan ikan-ikan juga. Iya. Cuman kadang-kadang kan ada setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali kadang-kadang ada observer lah. Jadi ada pengawasan dari pihak kelautan. Gimana tuh? Nah kadang kalau ikut ya repot. Dia ikut kapal? Ikut kapal jadi ngawasi cara kerjanya gimana. Terus kan kalau kayak ada orang kayak gitu kan kita nggak boleh buang sembarangan. Kayak ibaratnya emang audit lah ibaratnya. Nah kayak audit. Ya tim audit. Jadi kapal yang ikan yang biasanya dibuang ya harus kita dimasukin. Ntar kalau udah dia tidur berarti pura-pura dimasukin. Iya pura-pura dimasukin. Karena ada pengawas. Ini kan ada pengawas gitu. Lu kan ada pengasih gitu. Tapi nggak sering-sering ya benar enggak? Sering-sering sih. Ya, cuma kan sekali ikut kan 1 bulan. Ya kan 1 trip. Enggak berhenti Pak. Enggak lah. Enggak mungkin pulang. Enggak lah. Pulangnya kalau nyadar. Pulangnya gimana? Saya pikir pulang ada yang jemput enggak mungkin. Enggak mungkin ya, enggak bakal tahu. Enggak. Sebulan 1 trip itu lah. Iya, 1 bulan. Dia cuma ngawas doang, ngawas. Entar ngomongnya. Oh dia tidur. Dia buang. Dia buang ya ikut, cuma liatin ntar kalau narik. Terus lihat dapatnya apa aja isinya nih. Malah kalau dapat burung katanya denda, buganya malah lebih mahal. Burung apa? Burung tanah, burung laut lah. Ya burung terbang tapi kadang-kadang di dalam laut gitu. Iya kan ya, kita kan tahu kan ya. Kita kan kapal kan kalau dapat banyak dapat sedikit kita lihatnya dari burung juga sudah ketahuan. Oh, kalau burung di udara itu di kantong ya. Di kantong kan udah nongol perampul ikan ya. Ikannya. Yang pasti kan burung kan pada datang turun kan notolin kan. Kalau burungnya banyak ikannya banyak nih. Iya. Udah ketahuan dari burung aja udah ketahuan itu. Nah, kadang-kadang burung itu notolin pas naik ke jaring keren enggak? Makanya kan biarpun kalau kena ya mamanya ya. Tapi observernya nggak lihat. Nggak apa-apa. Langsung diumpetin gitu kan. Itu kalau ketahuannya pasti denda lah. Berarti diganti dari burung aja ya. Begitu burung tahu aja burung ya. Tahu. Itu tengah-tengah pada ilmu. Iya. Iya ada burung juga ya. Banyak. Kalau pas lagi narik ya pasti burung. Ketahuan ya dengan baunya, ya bau amis gitu. Iya, apalagi kalau lagi processing. Di sampingnya kan, jadi kan kalau sampah kan langsung di mixer. Jadi keluarnya kan udah hancur. Langsung dibuang ke laut. Langsung buang laut. Amis ya, bau amis. Jadi kan yang mixer itu kan buat makan burung. Iya, masa aja. Jarang yang dibuang, yang masih utuh gitu loh. Pasti di mixernya. Misalnya ikan udah hancur lah keluarnya tuh. Keluarnya jadi hancur. Udah hancur. Kayak gitu. Nah itu gimana lagi masalah kapal yang tenggelam itu karena nariknya nggak kuat hari itu? Ya itu kan karena nariknya nggak kuat, karena badai atau gimana? Istilahnya kondisi cuacanya kan kurang bagus. Kadang kan kalau orang Korea sih emang kaptennya yang banjir sih pemainnya diperingatin istilahnya ini cuaca kayak gini ya. Jangan operasi, tapi kan tetap operasi aja. Mungkin dipikirnya boleh lah ini. Nantang alam. Iya, nantang alam. Bisa lah. Udah tahu cuaca kayak gini. Iya, giliran rumahnya narik jaring berat. Muatan bobotnya udah terlalu banyak. Lawan ombak ya kan? Iya benar. Si wire nggak kuat. Pas ombaknya dari depan rumahnya kan dari luar. Ngantem. Itu ya. Tenggelamnya kan di situ. Itu kalau sekali narik itu berapa ton kira-kira?
Puluhan ton apa? Puluhan lebih lah. Lebih. Yang kalau dikerjain aja nyampe kadang ya sehari lebih, sehari malam kadang nggak tidur. Ngerjain satu kali jaring doang ya? Kadang kalau di kapal kan bahasanya pen ya, per pen loh. Jadi pen itu kayak taruhlah kalau di kita kan pabrikannya punya mic ya namanya. Iya, bok. Yang satu bok bukan itu. kalau cumi itu 15 kilo. Satu boknya 15 kilo. Tapi kalau ikan 20. ada yang 26, ada yang beda-beda gitu. Beda-beda. Kalau kepala 20 kepala ikan kan ada kepala ikan yang diambil. Kepala ikan juga ada yang dibuang, ada yang ambil. Tergantung jenis ikannya. Terus telur ikan ya ada yang diambil, ada yang enggak gitu. Ada juga yang dibuang telur ikan. Kan telurnya kan gede, jempol-jempolnya kayak gini lah telurnya kan. Dibuang gitu kalau kayak gitu. Iya, enggak. Ya ada yang dibuang, ada yang enggak. Macam-macam gitu. Macam-macam. Kalau satu kapal kadang ada 1.500 lah, 1.500 ya. Saya 1.000 lebih lah, 1.000 bok, taruhlah 1.000 bok. 1.000 bok. Yang itu payah gitu. Kadang ada segitu. Itu aja yang satu freezer itu nyampe berapa ya, 100. Satu freezer itu ada 100 ya, semuanya ada 4 freezer. Freezer isinya 4 ruangan lah ya. Satu ruangan ada 4 kamar freezer. 4 kamar freezer ya. Jadi taruhlah umpamanya semuanya total di umpamanya satu penuh, satu box udah kemuat semua, yang satu freezernya aja umpamanya 100-an, yang 4 kamarnya betul 400, berarti kan 2 kali. 2 kali apa maksudnya? 2 kali. Ya maksudnya kan 2 kali umpamanya kan yang masuk kan berarti kan 400 ya, berarti yang 600 nanti kalau ini udah keluar baru masukin lagi kayak gitu. Iya, nunggu lagi. Iya, nunggu 3 jam aja gitu kan. Biar jadi batu dulu. Biar yang masuk beku dulu, ntar yang sini baru dimasukin gitu. Berarti kayak itu, kayak pembekuan itu. Iya. Kayak pembekuan itu. Pembekuan itu harus benar-benar dibakuin ya. Iya, dibekuin gitu sama. Benar-benar dibakuin ikan itu. Dipres lah. Iya, dipres, dibakuin. Sama dipres dibekuin ya. Kita habis itu diplastikin, masukin. Cuma itu kan ayam, ini ikan ini mas. Iya. Langsung dimasukin. Gudang ya, gudang juga tes lain dibandingkan dulu. Setelah kardus masukin gudang juga bisa juga sama ibaratnya. Iya kayak gitu sama. Iya kayak yang di freezer itu. Iya kayak yang di kantor pembakuan. Pembakuan sosis itu, daging sosis. Sama. Kayak gitu ceritanya. Sama kayak gitu. Terus nyap lagi ya. Jadi ya itulah pengalamannya ya. Iya, pengalaman basic kapal. Berarti sebentar dulu, berarti selama bertahun-tahun di kapal terus ini baru ya kerja di darat ini berarti? Baru kerja di darat. Baru di darat ngalamin. Iya, baru ini. Gimana kerja di darat itu? Gimana, enak apa gimana nih? Ya, enak enggak enak, cuman udah terlanjur kita kayak gini ya nikmatin aja. Terus apa lagi tuh selama di laut itu nggak pernah kabur nggak pernah ya? Nggak pernah, alhamdulillah. Berarti aku jujur lah ya Pak. Nggak punya prinsip kabur. Nggak ada kabur ya. Cuman terakhir aku mungkin agak karena mungkin aku nggak betah ya. Waktu terakhir kerja di Korea aku pernah berantem lah sama orang kan sana lah. Oh, terakhir itu. Akhirnya pulang. Akhirnya aku minta pulang. Aku kan waktu habis berantem mukul sama orang Korea, aku kan langsung tangkap polisi. Aku ditawarin mau didenda sekitar 500 apa mau dipenjara. Aku minta dipenjara mah jujur karena aku saking nggak bertanya, dipulangin juga aku mau gitu kan. Akhirnya aku penjara. Enggak, aku sih mintanya di penjara. Oh, penjara dipulangin denda gitu. Tapi ya ternyata dipulangin. Cuma ternyata aku ditebus sama majikan lah. Oh, tebus juga. Bayar denda lah. Cuma yang bayarin majikan 500 itu. 500 won lah. 500 won. Cuma aku nanya sama majikan ini, aku bayar denda, uang aku apa? Dipotong apa gimana? Nanya dipotong apa enggak? Kata majikan enggak, ini majikannya tanggung jawab lah. Kalau majikan itu enggak mau, daripada kalau dipotong aku masih penjara gitu kan. Biar nggak bayar lah. Iyalah.
Akhirnya aku berarti ada masalah itu. ada masalah. Sebenarnya aku tujuannya nggak ke sini, ke Korea lagi. Cuman begitu aku punya kasus itu, aku ke Korea. Di itu udah ada tandanya itu. Nah, aku bikin visa nggak jadi. Berarti kayaknya mungkin nama itu Nah, iya. Paham. Jadi tujuannya Korea Tujuannya Korea, sebenarnya aku ke Korea, balik Korea lagi. Karena nggak bisa, akhirnya aku lari ke Poland. Ada informasi ke sini, akhirnya ke sini. Lari ke Poland ya. Tadinya aku memang mau ke kapal lagi. Korea lagi. Cuman ya kayak gitu, aku udah dapat majikan, udah dapat kapal. Udah kapal majikan. Berarti waktu kalau misalnya kapal itu nunggu majikan dulu ya? Nunggu majikan, nunggu kapal gitu. Pendidikan ya? Iya, pendidikan di Indonesia itu. Di Indonesia. Belajar dulu nunggu. Kita dokumen kita udah diurus nih, dikirim ke Korea lah, ke Korea. Nah, kita promosikan di sana. Kita kan dicarikan kapal, carikan majikan gitu. Majikan ada yang mau, ada yang rumahnya. Saya butuh orang kan datang ke agent, aku butuh orang nih, buat ini ternyata coba lihat nama-namanya terus pengalaman kan ya. Pengalaman berapa tahun di kapal nih. Ini pernah sini kan. Kayak gitu. Nah, kalau umpamanya udah dapet ya kita dikabarin loh. Ini kamu udah dapet, kamu di daerah ini nama kapalnya ini, kasih nomor teleponnya, ini nomor telepon majikan ya. Nggak jauh beda dengan proses zaman dulu waktu supir ke Saudi kayak gitu. Jangan nunggu majikan, nyari majikan kayak gitu. Nah, habis itu diprosesin visa. Setelah majikan ketemu, istilahnya dapatlah majikan. Itu bisa dulu, bisa nanti. Nah, itu ntar langsung diprosesin visa. Gitu. Baru proses visa kerja lah gitu. Nah, proses visa udah jadi. Contoh udah jadi. Tinggal nunggu tiket dari sana turunnya kapan. Dari sana mau berangkatnya kapan gitu. Yang rata-rata kapal kayak gitu semua prosesnya berarti ya? Iya. Rata-rata nunggu majikan dulu ya, enggak kita ujuk-ujuk berangkat ya Korea enggak ya? Enggak. Memang harus ada majikan dulu yang butuh orang. Iya. Baru dibuatkan visa, baru itu kalau kapal Korea yang lokal ya. Tapi kalau yang kayak kapal-kapal lepas ya, namanya kan kita dapat kapal dari perusahaan inilah, namanya yang terkenal ya, yang gede lah. Kapal Hanjin di Korea. Ini kapalnya, kapal ini operasi sini, ntar sandalnya tanggal sekian. Lah itu ntar kita berangkatnya pas kapal sandar gitu. Pas begitu kapal sandar kita datang. Iya. Nanti pas berangkat ya langsung kapal lepas. Iya. Kalau kapal lepas ya. Yang lama-lama itu yang 6 bulan, yang setahun gitu. Yang 2 tahun baru bersandar itu. Ya kan dulu kan saya pengennya ke Korea lagi, cuma kan ada kasus saya gitu. Jadi itu. Langsung ini ya Korea langsung catat ya, gara-gara masalah teme juga. Ya kalau bisa kan nama teme. Cuman kan padahal aku kan gini Mas, waktu aku pulang dari Korea kan aku ditanyain sama pihak imigrasi kan. Kita kan datang sana kan langsung dibikinin KTP ya. Kayak reaksi lah ya. Pulang, nah kamu mau balik Korea lagi apa enggak? Iya. Aku bilang balik sini lagi. Iya, balik ke Korea. Kan. Kalau balik sini, kalau mau balik Korea kan KTP dibawain. Tapi kalau yang nggak mau balikan lagi kan KTP ditarik ke sana. Kayak gitu. Iya. Tapi karena balik lagi dibawa ya. Iya, tapi kan aku kan ngertinya kan aku berani daftar di Korea karena mungkin masalah itu nggak parah inilah istilahnya lah, nggak sampai ke pepes-pepesan gitu. Ya karena kan udah bayar denda apa segala macam. Udah beres. Iya. Karena masih ada. Iya makanya. Padahal waktu itu kan udah lama kasusnya, udah hampir 4 tahun lah. Kok nggak hilang ya? Iya makanya. Mungkin tahu nama ini nih. Saya nggak tahu, hampir 4 tahun 5 tahunan. Belum hilang. Nggak hilang. Sampai agennya aja orang PT-nya bingung. Kamu sebenarnya punya masalah. Masalah ya benar makanya. Kan kamu nggak ceritain. Iya kok bikin bisanya susah banget ini. Iya kok yang lain jadi kamu nggak jadi. Gitu kan. Sampai dibantu segala macam pakai istilahnya. Ya pakai pernyataan lah, pernyataan apa gimana lah. Nggak bisa nembus tetap. Nggak bisa nembus. Susah Korea mah. Benar-benar harus bersih. Iya, kayak seperti orang kita kan bisa diakal-akalin. Iya. Korea kan nggak bisa. Jadi Korea. Jadi ceritanya Mas ini mau ke Korea karena nggak bisa masuk. Iya. Tapi ya ada untungnya juga, maksudnya dari pihak PT
Oh akhirnya pendaftarannya bisa keluar semua. Bisa keluar semua, baik lagi. Biarpun istilahnya nggak sekaligus ya. Iya paham. Karena gagal Korea itu nggak bisa Korea. Jadi nggak ada potongan sama sekali ya. Setelah gagal baru duitnya didaftarkan ke Poland. Iya gitu. Begitulah ceritanya nih Mas Bro. Jadi pengalaman kapal ini benar-benar pengalaman. Berapa tahun nih kapal? Lama banget nih. Ya totalnya hampir 9 tahun lah. Dari Dari 2005 sampai 2014. Setelah 14 itu nganggur itu ya? Iya. Nganggur 7 tahun itu? 7 tahun. Yang dapat, diceritain nggak yang dapat? Enggak lah, ya. Dapat tangi ini ya. Dapat gedoran lah. Tabungan. Aduh. Penggandaan uang. Ya alhamdulillah lah. Dapat berapa dolar? $35. $35.000. Buset itu bonus Mas Bro, $35.000. Dapat $35.000. $35 itu tuntutan ya, tuntutan kerja. Bukan bonus, tuntutan kerja ya. Tuntutan kerja yang belum digaji ceritanya itu. 3 jam yang nggak digaji. Jadi dikumpulin selama 5 tahun dapatnya $35.000. Kalau dirupiahkan sekitar 500 Mas Bro, ngeri. Di sini nyari 100 ampun-ampunan nih. Hasil pelaut itulah. Waduh, ngeri. Ya oke lah, sekian dulu video itu dulu ini. Semoga sukses di Poland lah, Mas. Amin ya, sama-sama. Oke, sekian dulu liputan dari saya bersama saya Muhammad Rasman Asnadar, Putra Wisuma Diningrat melaporkan dari Kota Mizik, Kota Rio. Salam, ngeri. Wassalamualaikum. Dan sekarang ngomong nganggur aja dah.